والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل يوم كتب وكتب أبد الآبدين ودار الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي وأنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وعلى أهل المجلس وعلى أهل القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ونفعت عني وأنفع السوء بأرضي أرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والناس. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan daripada bab makrifat kita kepada Allah Ta'ala, wajib i'tiqad yang jazam, kuat, mantap, yakin, yaitu dan wajib pula kita i'tiqadkan keyakinan di dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada berhingga. Jadi tauhid ada dua macam. Tentang keimanan kita masalah tauhid kepada Allah, pertama beriktikad meyakinkan bahwasanya kita hamba mempunyai Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah Ta'ala. Apa sifatnya secara global? Bahwa Allah Ta'ala Tuhan kita zat yang wajib bersifat sifat kesempurnaan yang tiada berhingga. Apapun sifat-sifat kesempurnaan itu adalah satu sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Lawanannya kekurangan, maka sifat-sifat kekurangan mustahil bagi zat Allah Ta'ala. Artinya seluruh makhluk wajib bersifat kekurangan. Mustahil makhluk bersifat kesempurnaan. Maka i'tiqad kita bahwasanya zat Allah Ta'ala wajib bersifat sifat kesempurnaan yang tiada berhingga. Itu secara global, secara jumlah. Adapun secara tafsir terperinci mendetail satu persatu, yaitu diwajibkan kita i'tiqad di hati belajar tauhid sifat 20 mulai wujud sampai mutlaq kalimat. Itu tafsir secara mendetail terperinci satu persatu. Kalau secara global yaitu zat Allah Ta'ala wajib bersifat sifat kesempurnaan yang tiada berhingga. Jadi apapun sifat-sifat kesempurnaan yang dibuktikan, disaksikan, dilihat dengan mata kepala, didengar oleh telinga, diketahui oleh hati, semuanya itu adalah menunjukkan kesempurnaan bagi zat Allah Ta'ala. Apapun kekurangan itu jelas nampak pada diri hamba atau pada diri seluruh makhluk. Kekurangan aja makhluk itu. Bagaimana masalah tahu sifat ini kekurangan?
hanya mengenal, mengitikadkan, meyakinkan dan dalam kesempurnaan, hendaklah nang bersifat kekurangan, jangan salah menjalin hubungan, hanya hubungan kepada zat yang bersifat kesempurnaan. Lalu kelihatannya bina sempurna, padahal manusia kurang aja. Karena bina sempurna, kebab hubungannya hanya tidak kepada kekurangan, hanya hubungan hatinya kepada zat yang bersifat kesempurnaan. Lalu sempurna pada kejadiannya, padahal kekurangan. Sempurna pada ilmu pengetahuannya, padahal kekurangan. Sempurna pada harta dan kekayaannya, padahal kekurangan. Serba kekurangan menghamba, cuma karena hubungan tepat dan dia hubungan pada zat yang bersifat kesempurnaan, lalu kina sempurna. Padahal yang sempurna hanya zat Allah Ta'ala. Oleh karena itu al-mu'min idza mudiha zada imanuhu. Orang beriman bila datang sanjungan dan pujian, meningkat keimanannya. Sebab inya yakin alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tiada berkesudahan, hinggaannya tidak ada, dan puncak kesudahannya tidak ada. Saking sempurna dan sempurna. Banyak benar kesempurnaan hanya bagi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala juga yang kuasa pada mengadakan sesuatu dan meniadakan akan dia akan sesuatu. Lamun semuanya makhluk alam semesta ini di dalam kekuasaan Allah, baik dihendaki Allah ada, ya terjadi ada. Maupun dikehendaki tiada, maka tidak akan terjadi sesuatu. Kada bisa sesuatu terjadi sendirinya. Ada diadakan oleh Allah Ta'ala, tiada memang ditentukan tiada, maka tiada. Jadi makhluk seluruhnya tidak mempunyai kekuatan sedikit jua pun. Makhluk seluruhnya tidak mempunyai daya upaya, hanya nampak kekuasaan zat Allah Ta'ala. Lalu nampaknya mata hati melihat Allah Ta'ala di mana-mana, pantas bertempat di mana-mana, padahal kada bertempat, kada waktu, cuma karena melihat ciptaannya yang menunjukkan berarti kekuasaannya. Jadi hati itu apa? Rami, yang dilihat hanya keindahannya, tauhid kepada Allah, sudah belajar qudrat, takutnya hanya kepada Allah, sudah belajar iradat, mengharapnya hanya mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada musim, bukan mengharap kepada aktivitas kerajinan, hanya mengharapnya kepada Allah. Musim itu nampak ketentuan dari Allah juga. Musim panas, musim dingin, musim payu, musim meungut. Ini kadang-kadang kita pikiran kada paham. Musim panas sunyi gerotok, musim apa? Musim dingin lalu bakesah. Kali mana aja banjir bawaman kada orang. Kalau montongnya ketujuh bakesah, yang sakit-sakitnya misalnya nyamannya sunyi gerotok. Ya kali terima aja, banglah syukur isi kawan sudah awaknya ada. Allah hendak mengadakan harapan kepada Allah, takutnya kepada Allah, nyamannya. Ini enggak apa? Mengharap musim, takutan dengan musim. Musim itu Tuhan lah. Musim itu makhluk, Allah menentukan musim panas, musim dingin, musim apa? Tadi musim rami, musim sepi. Jangan orang beriman apa takutan dengan musim, jangan orang beriman mengharap musim. Ini kada mau sudah bulan muda mau binogagah.
bulan Tuhan. Nabi ini kan dimapa ada kesan itu bertauhidlah kepada Allah. Itu orang tahu di bulan apa? Bulan aja bertahunnya, bulan muda tahu, bulan tua tahu. Nah, jangan kita batuhan musim, jangan hendaklah bertuhan kepada Allah yang zatnya wajib bersifat kudrat, kuasa, zatnya bersifat iradat, menentukan segala-galanya. Dan ia juga yang amat tahu akan tiap-tiap sesuatu ilmu. Pertama, wujud, artinya ada Allah Ta'ala, mustahil tiada. Kedua, qidam, artinya sedia Allah Ta'ala, mustahil berpermulaan. Ketiga, baqa, artinya kekal Allah Ta'ala, mustahil binasa. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, mustahil bersamaan bagi segala yang baharu. Kalimat qiyamuhu binafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, mustahil berhajat kepada yang lainnya. Keenam, wahdaniyat, artinya asa Allah Ta'ala, mustahil berbilang. Ketujuh, qudrat, artinya kuasa Allah Ta'ala, mustahil lemah. Kedelapan, iradat, artinya berkehendak Allah Ta'ala, mustahil benci. Arti benci tak Allah tak hendak menjadikan, lalu muncul sendirinya, jadi sendirinya, mustahil kebenaran. Kesembilan, ilmu, artinya tahu Allah Ta'ala, mustahil jahil. Lalu yang kesembilan, ilmu, dan ia juga yang amat tahu akan tiap-tiap sesuatu. Lalu hamba hanya mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang. Tiada terlindung atas pengetahuannya, walau di dalam batunya di dalam gunungnya di dalam batunya dalam gohanya dalam gunung, tetap Allah Ta'ala mengetahui, tidak ada kesamaran sedikit juga pun. Dan ia juga hidup selama-lamanya dengan tiada roh. Siapa yang hidup selama-lamanya? Zatnya yang wajib bersifat hayat hanya zat Allah Ta'ala, zat yang hidup, mustahil mati. Dasar zatnya wajib bersifat hayat tanpa roh. Adapun makhluk alam semesta dijadikan dengan ditiup roh. Selama roh dikandung badan, maka selama itu hidup. Bila roh dicabut sampai ajalnya, maka makhluk mati.
Dan ia juga yang amat mendengar artinya mendengar akan suatu dengan tiada telinga dan tiada tertentu pendengarnya kepada suara. Walaupun benda tidak ada suaranya, benda tidak bersuara, namun benda itu bukan hanya dilihat, tetapi didengar oleh Allah Ta'ala. Walaupun suara hanya bisa didengar oleh telinga, namun suara bukan hanya didengar oleh Zat Allah Ta'ala yang bersifat sama, bahkan suara dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu zat yang wajib bersifat sifat-sifat kesempurnaan. Benda selain pada dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala, suara selain pada didengar, bahkan suara dilihat oleh Allah Ta'ala. Makanya hamba selalu mengitikadkan zat Allah Ta'ala bersifat ilmu, tahu. Dan ilmunya mengetahui segala sesuatu, tiada terlindung sesuatu daripada diketahuinya. Berarti seluruh mungkinat, seluruh alam atau seluruh makhluk dilihat oleh Allah Ta'ala, didengar oleh Allah Ta'ala, dan diketahui semuanya oleh Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita ini seakan-akan kada tahu, seakan-akan kada merasa atau lengah dan lupa bahwa Allah senantiasa melihat, mendengar dan mengetahui. Buktinya kita manusia banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, berdusta berani, khianat culas berani, menyalahi janji berani. Padahal seluruh makhluk, seluruh sesuatu tidak luput daripada diketahui oleh Allah Ta'ala. Tentu Allah mendengar dan melihat. Bila mendengar, bila melihat, tentu tahu. Bukan hanya benda yang dilihat, bahkan benda didengar. Bukan suara yang didengar, bahkan suara dilihat. Kalau keimanan sempurna, berarti hanya takutnya kepada Allah Ta'ala. Lalu hukum, aturan dan syariat Allah terlaksana dengan baik dan sempurna. Tidak berani meninggalkan perintah dan tidak berani melanggar tegah. Kalau keimanannya kepada Allah sempurna.
Makanya dengan jalan muraqabah, yaitu naba su'ur abdi annahu baina yaday rabbih annahu yasma'uhu wa yubsiruhu wa ya'lamuhu. Artinya naba hamba ini selalu perasaannya itu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, bahkan diketahui oleh Allah. Allah tetap melihat, Allah tetap mendengar. Maka hamba selalu rasa di dalam intayan, diintai oleh Allah Ta'ala. Hamba selalu merasa di dalam sorotan, disorot oleh Allah Ta'ala. Maka itu jalan kebaikan yang banyak dan sempurna bagi hamba yang mengamalkan muraqabah, yaitu merasakan selalu dilihat dan didengar oleh Allah. Berarti Allah senantiasa mengetahui akan hamba. Itu amalan hati muraqabah, bahwa hamba selalu diintip, diintai, diawasi, diketahui selalu oleh Allah Ta'ala. Zat yang bersifat ilmu, bersifat sama dan basar. Dan ia juga yang amat melihat akan sesuatu dengan tiada mata dan tiada tulung cahaya. Kita kan melihat jelas lamun cahaya terang, lamun nama kada jelas penglihatan kita. Adapun zat Allah Ta'ala yang amat melihat akan sesuatu dengan tiada mata dan tiada tulung cahaya, artinya tanpa bantuan cahaya. Memang dasar zatnya yang bersifat basar, melihat, tanpa biji mata, tanpa kalubung mata, tanpa bantuan cahaya sesuatu, dan tiada tertentu penglihatannya kepada sesuatu yang berhuruf. Apakah ada bentuk hurufnya? Allah melihat bukan tertentu kepada sesuatu yang berhuruf. Kita melihat kitab bertulis, bercetak, ada hurufnya. Dan kita melihat pinggirnya kosong, ya lah, kosong pinggirnya lah. Halaman pinggir tengah, pinggir atas bawah kosong. Nah, mana kita lihat kertas kosong. Allah Ta'ala melihat bukan kosong, tapi penuh, tidak ada kekosongan. Kita melihat kitab, nang ada tulisannya, hawa dibaca, nang pinggirnya bang tangan kosong, ada bacaannya lah. Nah, pada kita baca, mau ditulis kosong, mau dibaca
kosong. Nah, isinya kita ada tahu, kita ada melihat, kita ada mendengar. Allah tahu, Allah melihat dan mendengar. Al-Quran 30 juz jumlahnya lah. Berapa jumlah surahnya, berapa jumlah ayatnya, berapa jumlah hurufnya. Al-Quran kalamullah. Nah, antara duanya itu bang, kekosongan di tanah itu, Al-Quran itu menunjukkan apa bagi kalam zat Allah Ta'ala. Nah, di tanahnya itu kosong, itu pun menunjukkan kalam bagi zat Allah Ta'ala. Ada kosong, kalam juga. Jadi ringkas kata, sealaman, seduniaan ini kadada kekosongannya daripada ditakluki oleh zat Allah Ta'ala yang bersifat kalam. Sampai alam akhirat kekal adanya, kada lepas daripada ditakluki oleh zat Allah Ta'ala yang bersifat kalam. Kitab yang kita baca nih, di tangannya bertulis, di pinggirnya ada juga tulis, di tangannya kosong, halaman atas bawah kosong. Nah, lihat kita, lihat pandangan mata kita kosong, padahal kada kosong. Ini kada kosong daripada ditakluki oleh zat Allah Ta'ala yang bersifat kalam. Oleh karena itu, sambungan daripada basar, ia juga yang amat melihat, walaupun benda tanpa ada huruf. Dan ia juga yang berkata dengan tiada lidah dan tiada huruf dan tiada suara, dan tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Zat Allah Ta'ala bersifat kalam, artinya berkata-kata, mustahil bisu. Apa pakai lidah? Mustahil pakai lidah. Sebab lidah makhluk Allah yang menciptakan manusia pakai lidah, alat untuk bertutur. Dan kalam Allah Ta'ala, zat Allah bersifat kalam, tanpa huruf, tanpa suara. Apabila permulaannya dan apabila akhir kemudiannya, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan bagi kalam zat Allah Ta'ala. Kada ada permulaannya dan kada ada kesudahannya. Lalu kenapa Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala? Itu sementara dibukakan hijab. Sementara itu Nabi Musa mendengar kalam Allah Ta'ala, yaitu paham bahwa ini isinya perintah, suruh, bahwa itu isinya tegah, larangan, paham. Lalu kenapa berangsur-angsur Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun? Itu sementara Allah Ta'ala wahyukan, Allah Ta'ala bukakan hijab, maka Nabi menerima wahyu. Padahal sifat kalam bagi zat Allah Ta'ala tidak ada permulaannya dan tidak ada kesudahannya, dan tiada tersalah, dan tiada disifatkan dengan diam daripada berkata. Adalah antaranya stop kalamnya, kada ada antaranya. Zat Allah Ta'ala senantiasa berkata-kata, mustahil bisu, diam daripada berkata. Dan ia juga yang menyuruhkan
dan menegahkan. Ada suruhan, itu adalah menunjukkan alam bagi Allah Ta'ala yang memerintahkan akan segala perintahnya. Ada kalam menunjukkan tegahan, zat Allah Ta'ala menegah. Dan menjanjikan dengan kebajikan atau dengan kejahatan, janji baik surga bagi orang-orang beriman dan beramal salih, janji jahat siksa neraka bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa maksiat yang diponis siksa. Dan ia juga yang menjadikan alam sekaliannya daripada tiada kepada ada. Alam asalnya kadada, kemudian ada yang mengadakan hanya Allah Ta'ala juga. Dan ia juga yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang tiada diadakan dan dihidupkan, yang ada ditiadakan dan dimatikan. Dan yang menghinakan dan yang memuliakan. Allah juga menentukan sesuatu hina, maka jadilah ia hina. Dan Allah juga yang menentukan sesuatu mulia, jadilah ia mulia. Apapun tidak luput daripada ketentuan zat Allah Ta'ala yang berkata-kata menentukan dengan sifat iradatnya dan lulus kehendaknya dengan sifat qudratnya, dan ia tahu bahwa itu lulus, bahwa ini tidak lulus. Dan yang memberi rezeki dan yang memberi pahala. Dapat rezeki hanya ketentuan Allah yang menentukan dan membagikan rezeki. Dapat pahala hanya dari Allah yang menentukan memberi pahala. Dan yang menyiksa bukan dapat pahala tapi dapat siksa, Allah Ta'ala juga yang menentukan bagi yang mendapat siksa. Kemudian bagaimana kita sebagai hambanya? Hanya taat patuh dengan dasar Islam, menyerah kepada Allah. Di mana perintah Allah kerjakan sekuasa semampunya, tapi semata-mata pertolongan Allah. Apa-apa larangan Allah jauhi dan tinggalkan sejauh-jauhnya, semata-mata pemeliharaan dari Allah Ta'ala juga. Nang teranggar bang, itu mungkin karena ancaman siksa. Bagi yang meninggalkan tegak dan larangan, berarti orang itu di dalam pemeliharaan Allah juga. Ringkas kata, apapun yang berlaku tidak keluar daripada kalam bagi zat Allah dan ketentuan Allah, zat yang bersifat iradat menentukan. Dan wajib kita mengenal akan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan dengan dalil. Di atas tadi, etikot keyakinan kita bahwa zat Allah Ta'ala
wajib bersifat kesempurnaan yang tiada berhingga dan tiada berkesudahan. Mengenalnya itu diwajibkan dengan pakai dalil. Untuk apa? Mengenal dengan pakai dalil supaya lepas kita daripada taklid, artinya mengikut kata orang, supaya fakta kenyataan dasar apa saja perlakuan di alam ini menunjukkan bagi kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Jadi pandangan mata, penglihatan pendengar telinga dan pengrasa pengetahuan, semuanya itu menunjukkan bagi kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Supaya lepas kita daripada taklid, artinya mengikut kata orang pada i'tiqad dengan tiada mengetahui akan dalilnya, hanya saraba selalu dengan kata orang dengan tiada mengetahui dalilnya. Nah, jangan itu lepaskan daripada semata-mata taklid, harus ada pegangan dalil atau bukti yang menunjukkan dari kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Jelas saja dalam sealaman ini kada luput daripada bukti atau dalil yang menunjukkan dari kesempurnaan zat Allah Ta'ala. Karena orang yang taklid pada i'tiqad itu bersalahan ulama ada sah imannya, dan setengah ulama mengatakan kafir. Nah, bahaya besar kalau masalah tauhid i'tiqad tidak ada punya dalil untuk menerangkan bagi i'tiqadnya yang sempurna. Oleh ulama ikhtilaf masalah imannya, bahkan ada kata setengah ulama mengatakan kafir, belum menjadi mukmin. Oleh karena itu harus berdasarkan dalil. Dan kata setengah mengatakan mukmin durhaka. I'tiqadnya kuat dan yakin, dalilnya tidak bisa menampilkan dalil, maka kata ulama orang itu sudah mukmin tetapi durhaka, artinya berdosa. Di mana? Karena dosanya yaitu kada menggunakan akal berpikir sejenak untuk mencari bukti dan dalil yang menunjukkan kesempurnaan dari zat Allah. Kada menggunakan akal berpikir sejenak untuk mencari dalil dan bukti yang menunjukkan bagi sifat-sifat 20 sifat. Jika ada ia daripada yang mempunyai nazar, kalau orang itu akalnya sehat dan sempurna, dan muwafaqah segala ulama bahwa memadailah pada mengenal kita akan keadaan Allah Ta'ala itu dengan dalil ijmali. Dalil ijmali, dalil beborong secara golong-golongnya, yaitu seperti kita pikirkan dan kita lihat akan kejadian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang yang di dalamnya, yakni keduanya seperti bulan dan matahari dan bintang dan tumbuh-tumbuhan dan kayu-kayuan, dan berganti-ganti malam dan siang dan lainnya sekaliannya itu melazimi dan mengakali akan segala arat yang baharu. Nah, langitnya, buminya, di dalamnya dan antara keduanya itu semua
melazimi bagi arad sifat yang baharu, artinya berubah-ubah seperti gerak dan diam. Ada bergerak, ada lawanannya berdiam. Itu alam, sifatnya berubah seperti antara gerak dan diam. Bila bergerak tidak berdiam, bila berdiam tidak bergerak. Apa ada bergabung satu benda alam satu detik waktunya ia bergerak ia berdiam? Mustahil bergabung. Apa kosong benda alam daripada gerak dan diam? Gerak tidak ada, diam tidak ada, juga mustahil. Berarti sealaman apapun benda sesuatunya bila bergerak tidak berdiam, bila berdiam tidak bergerak. Siapakah yang menentukan bergerak? Ia bergerak, tidak bisa menentang ketentuan gerak lalu diam. Siapakah yang menentukan berdiam? Ia berdiam, tidak bisa menentang lalu bergerak sendirinya. Nah, tidak ada satu benda pun bergerak sendirinya kecuali Allah yang menentukan bergerak. Ia dikehendaki oleh bergerak maka bergerak. Kecuali Allah yang menentukan berdiam, dikehendaki berdiam lalu ia berdiam. Bergabung kada bisa dan kosong dari keduanya kada bisa. Maka itu menunjukkan bagi iman kita kepada Allah yang menentukan seluruh alam, baik bergerak maupun berdiam, baik berdiam maupun bergerak. Kalau bacanya ujar guru, la ilaha illallah, la muharrika illallah, tidak ada yang dapat menggerakkan sesuatu benda, hanya Allah yang menghendaki bergerak, dia bergerak. La ilaha illallah, la musakkina illallah, tidak ada zat yang mendiamkan sesuatu benda berdiam kecuali hanya Allah. Maka nampak sealaman menunjukkan atau apa bukti atau dalilnya Allah bagi sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Ia menggerakkan, bergeraklah. Kalau bisa menentang, ia mendiamkan, berdiamlah. Jadi hendak nabata, hendak fokus ingat kepada Allah mudah, tapi lasa jangan dijajah hati kita, pikiran kita oleh dunia bertehe tadi. Lamunnya dunia menjajah ada oleh fokus pikiran ingatan. Tapi ini bukan dimuntung ini sekadar waktu pelajaran aja. Tauhid itu apa letaknya di hati. Tauhid kepada Allah di hati. Jadi melihat, mendengar, merasa apapun yang bergerak dilihat, apapun yang nyaman, yang sakit, yang dirasakan tidak keluar daripada ketentuan zat Allah yang menentukan segala sesuatu. Makanya tadi didasari gerak dan diam, kada bisa berhimpun bergabung, dan benda satu benda mustahil kosong daripada gerak dan diam, bergerak kada, berdiam kada. Nah, maka dengan demikian jelas ujar mata hati, ujar iman, yang menggerakkan hanya Allah, yang mendiamkan hanya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan berkat dan manfaat kepada kita semua dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah-nambah peningkatan keimanan keislaman kita, disempurnakan dan dipelihara sehingga sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan beriman dan Islam sempurna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا نسالك فضلا ونسالك عملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع قلبنا اللهم اعنا علما زكيا العافية اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا ربنا بركات بك أعظم عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.